selanjutnya saya akan menyerahkan acara berikutnya kepada Romo Budi. Romo Budi. Oke, selamat siang semuanya. Untuk melihat lagu tadi dia mengisahkan bagaimana kita semua menjadi orang muda. Mari kita semua lihat makna dari lagu tadi. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita. Kita semua yang masih muda pasti punya cita-cita. Siapa tanya? Kamu punya cita-cita jadi apa? Francisca? Satpol PP. Cita-cita mau jadi apa? Ya? Woi, cita-cita jadi polwan. Kita tepuk tangan. Kamu namanya siapa? Kamu kok cantik sekali. Siapa? Dari mana? Rantas. Kamu cita-cita jadi apa? Pengusaha. Pengusaha HP bekas atau HP baru? Masih? Kau bercita-cita jadi apa? Hai, menjadi suster. Oh ya memang. Paling dia lihat saya pakai jiwa, makanya dia bilang sama Pak Suster. Oke, jadi jiwa penuh dengan cita-cita. Nah, ketika orang punya cita-cita, berarti dia punya semangat yang tinggi. Betul atau tidak? Kau nama siapa? Ya? Siapa? Jadian. Jadi aku bercita-cita jadi apa? Polwan. Apa? DPR. Woi. Jadi orang di pemilu dia punya cita-cita mau jadi DPR. Woi, luar biasa. Coba kita tanya sama dua orang duduk di depan ini. Karena dua orang di depan ini cita-cita yang tidak jelas. Jadi kalau besok hari ini kita tanya, jadi apa? Oh, menjadi pastor. Nanti besok kita tanya lagi. Eki, jadi apa? Jadi pengusaha saja. Nanti besok kita tanya lagi, beda lagi. Sekarang ini, semua dengar ya. Kau cita-cita jadi apa? Jadi tentara. Oke, jadi tentara ini kata, besok mau jangan berubah lagi. Besok dia bilang, saya mau jadi polwan saja kalau begitu. Bagaimana Om Dodi? Om Dodi kau cita-cita jadi apa? Kemarin dia bilang mau jadi Romo. Hari ini tidak tahu dia bilang jadi apa ini. Jadi apa? Oh, masih tetap sama. Berarti kau harus segera putus dengan pacarmu karena kau mau jadi pastor. Jiwa penuh dengan cita-cita. Ketika orang punya cita-cita, itu semangatnya berapi-api dan tak kunjung padam. Selalu membakar dalam kalbu. Nah, makanya kalau kita sudah punya sudah menentukan cita-cita, itu pasti kita akan latihan. Makanya Egi dia bilang, saya mau jadi tentara. Oleh karena itu setiap hari, karena dia lihat Romo badannya bagus, setiap hari dia ikut. Ayo, saya antar. Kau mau jadi tentara? Mau badan seperti Romo? Ayo, saya antar ke tempat fitness. Sampai di tempat fitness, dia baru angkat 5 kilo, dia gini. Terus saya bilang, kau baru 5 kilo, tidak mampu angkat. Bagaimana kalau kau mau kawin? 5 kilo tidak mampu angkat, apalagi mau kawin. Nanti kalau dia kawin, terus istrinya itu kursinya berat 20 kilo, istri bilang, Pak, angkat kursi. Bapak tidak bisa. Kalau 5 kilo tidak bisa angkat, apalagi. Tapi akhirnya dia latihan setiap saat, karena menjadi tentara. Karena dia punya cita-cita, maka selalu semangat latihan. Siapa yang punya cita-cita jadi dokter, dia akan berusaha belajar IPA yang baik. Siapa yang punya cita-cita jadi polisi, mau jadi polwan, pasti dia akan latihan. Minimal, Siska dia akan jaga body. Betul atau tidak? Ya, maka dia harus perhatikan. Saya mau jadi polwan, berarti harus kurangi lemak-lemak, harus kurangi gorengan-gorengan. Kalau enggak, kalau badannya besar, disuruh lari baru 5 meter, kau lalu lulus nanti. Masa muda adalah masa yang terindah. Masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang kukenang. Kutinggalkan semua dosaku. Sekarang ini kamu belum paham tentang masa muda ini, belum memahami masa muda itu seperti apa. Nanti kalau kamu sudah tua, kamu akan merindukan kembali waktu kita masih muda. Sekarang ini kamu akan merasa bosan tinggal di ruang kelas. Tapi ketika Anda semua sudah menjadi anak kuliah, sudah jadi orang yang sudah kerja, kamu akan ingat kembali, waduh, masa sekolah itu masa yang paling keren. Maka mereka menyanyi apa? Masa-masa paling indah, masa-masa di sekolah. Karena itu masa yang paling indah, masa di mana kita baru belajar untuk menjadi penjahat, kita baru belajar untuk mengenal cewek, kita baru belajar mengenal cowok, kita baru belajar nakal, kita baru belajar loncat jendela, loncat pintu, dan loncat-loncat lainnya. Nah, itu
ketika kita sudah tua, baru kita mengenang. Maka itu dikatakan masa ini adalah masa yang paling menyenangkan. Ini tema kita, gaya hidup orang muda Katolik dan konsekuensinya. Problemnya pertama adalah orang muda adalah agen perubahan. Orang muda itu dia penuh dengan harapan, tapi dia juga penuh dengan tantangan. Nanti sebentar saya akan tunjukkan. Kita ada di tengah perubahan zaman. Kita mulai dulu, kita anak-anak muda ini hidup di tengah-tengah perkembangan zaman. Maka kalau orang muda berbicara, itu tidak akan lepas dari perkembangan zaman. Kita tidak bisa lepas dari namanya handphone, kita tidak bisa lepas dari namanya komputer, dan lain-lain sebagainya. Saya tunjukkan kepada Anda dulu. Ketika kita masuk dalam kelas, guru dia akan mengajar seperti ini. Dan ini adalah pekerjaan yang membosankan bagi para siswa. Nah, lihat, ini Edi, Dodi, Aldo. Ini sudah ada. Kemarin saya baru pulang dari Manado dan mengunjungi sebuah sekolah terkenal di sana dan sudah dipakai kayak gini. Ini papan tulis di sana sudah pakai kayak gini, canggih bos. Jadi sudah ada kaca di depan, saya sentuh. Nah, lihat. Ayo, ini pada masa yang akan datang sekolah akan jadi seperti ini. Anda akan lihat. Kita sekolah sekarang, kita pakai buku teks biasa. Ayo, itu membosankan. Ayo, guru ngajar terus pakai buku, ya seperti ini. Makanya kemarin Romo pergi ke Singapura dan Filipina, mereka bilang anak-anak Indonesia itu cepat tua karena datang ke sekolah selalu bawa buku terlalu banyak. Tasnya itu penuh dengan buku. Ya, bosan. Nah, pada masa yang akan datang, di meja itu sudah ada semua tekan tombol. Sudah ada di sekolah-sekolah di Jakarta dan lain-lain. Saya kan, malu. Ayo, tidak bawa buku bos. Tak perlu bawa buku. Jadi bela kau tidak perlu bawa buku lagi. Kau datang, tinggal tekan tombol di mejamu, keluar. Sekarang, guru dia ngajar. Kalau guru dia ganteng seperti ini, tidak apa-apa. Tapi gurunya mukanya jelek seperti Aldo, ya pasti membosankan. Oke, dia ngajar masih pakai buku. Oke. Ini sekolah di Malaysia. Nah, pada masa yang akan datang sistem mengajar sudah berbeda. Oh lihat, masa yang akan datang itu guru dia sudah lebih canggih. Sudah pakai laptop semua, nggak perlu bawa buku. Nah, ini denda. Jadi nanti kalau kita buat kesalahan, gurunya suruh kita push up, gurunya suruh kita squat jam, nanti kedepannya dendanya berbeda. Nah ini malas-malas kerja PR dia kelakuan ini ya. Udah malas, nah oke, buat kesalahan guru hukum. Nah 1, 2, 3. Oke, kesalahan tadi buat. Nah kedepannya sudah berbeda. Nah denda pada masa yang akan datang mungkin berbeda. Oke, kau kerjakan itu, boys. Tekan tombol di meja-meja semua, press. Ayo. Coba lihat. Ini bukan hayalan, ini fakta. Ini cuma fakta. Sebentar Romo akan kasih tunjuk perkembangan teknologi di tengah-tengah kita kaum muda. Nah ini sudah. Nah ini mereka cerita ulang apa yang telah mereka lakukan. Tapi ada satu kalimat bagus di akhir video ini, dia tulis begini. Saya tanya, kadang kita mungkin merasa penat dan apa tadi itu? Terlalu cepat dia itu. Kadang kita merasa penat, serabut dan tertekan dengan sekolah. Nah sekarang kita tertekan dengan sekolah. Tapi kemudian apa? Dia bilang, tapi percayalah, suatu hari nanti kita pasti akan merindukannya. Hari ini kau malas masuk sekolah, hari ini kau jengkel dengan guru, hari ini kau jengkel dengan kelasmu. Tapi suatu saat kau akan kangen, aduh masa sekolah itu paling keren. Saya sudah rasa
Anda belum rasa, nanti baru Anda rasa. Oke, kita lanjut. Berikut. Setelah kita dari sekolah, kita akan lihat ini perkembangan teknologinya. Karena kita semua hidup di zaman teknologi. Perbedaan teknologi. Lalu muncul kalkulator. Ini perkembangan. Nah, dulu teleponnya seperti apa? Dulu telepon. Nah, dulu telepon seperti ini. Wih, masih gaya kampungan ini. Nah, lalu kemudian muncul iPhone. Oke, ini perkembangan. Kita harus tahu perkembangannya. Nanti Romo akan tunjukkan perkembangan yang jauh lebih parah lagi. Oke, televisi. Nah, televisi itu apa? Ini tahun 90-an dia ada yang kurus seperti begini. Tapi 2011 badannya seperti ini karena apa? Duduk di depan televisi begini terus. Karena acaranya sudah bagus. Dulu kita simpan data itu di mana? Nah, dulu kita pakai flash disk. Anda tidak hidup di zaman ini, tapi Romo pakai ini, masih pakai ini. Tapi kemudian pakai hard disk, data dan sebagainya. Dulu komputernya seperti apa? Dulu komputernya seperti ini. 2013, badannya yang besar karena komputernya sudah menarik. Badannya lebih besar daripada laptopnya. Oke, dulu itu orang tua masak nasi seperti apa? Ya, dia harus pergi ke kebun dulu. Dia cari kayu api dulu, dia pasang api dulu. Sekarang dia datang di sekolah, dia masak nasi di sekolah. Oke. Istirahat. Antena televisi itu dulu seperti apa? Baik kita hidup di Maluku, NTT, di Papua sana. Buat yang antena itu pasti sampai 20 sampai 50 meter ke atas sana. Baru bisa dapat siaran. Sekarang woi, orang bola pak. Agar di home. Ayo, cuci pakaian dulu. Yang kalau mama dulu kalau cuci pakaiannya gimana? Cuci pakaian dulu kayak kafuan kayak gini. Biasa pakai begini, taruh prinsip sini. Sekarang, tinggal kasih masuk, dengar lagu, pergi makan bakso, balik. Pakaian sudah kering, tinggal jemur. Nah, kita lihat dulu anak-anak itu mereka main kayak gini, zaman dulu. Zaman dulu anak-anak main kayak gini. Kalian tidak hidup di zaman ini. Ini zaman dulu. Nah, ada mau mengatakan dunia itu selalu berkembang. Sekarang anak-anak kayak gimana? Masih kecil sudah pegang handphone. Oh ya lihat, masih kecil sudah pegang tablet. Berapa ini? Masih kecil pakai dot, dia sudah dulu dengan komputer sana. Beda. Dan lihat, masih kecil-kecil dan belum ngerti apa-apa sudah kumpul teman main laptop. Ayo. Lihat, kan lagi ini dua kelucut ini setiap hari main ini. Oke. Lagi. Terjadi ke depannya, kamu lihat handphone itu nanti akan dibawa di tangan kayak gini. Itu ada alatnya ini pemancangnya ini. Kamu sudah dengar Elon Musk sudah mau tanam chip di otak manusia? Nah ini nanti muncul kayak gini. Ayo, tinggal begini baca WA dari kamu. Siska tidak baca. Sayang, di mana sayang? Oh ini, lagi berak. Bayangkan, kita hidup di zaman kedepannya seperti gini. Kita mau handphone lagi. Tinggal duduk, tinggal baca WA. Ini alatnya, ini alatnya. Baca buku. Kalau baca buku pindah di sebelah. Ini handphonenya. Dia connect dari buku sana ke handphone. Ayo. Telepon.
Ada di mana? Ada di mana? Saya di hatimu. Dia menyalakan lampu. Nyalakan lampu dengan desain yang berbeda-beda, warnanya berbeda-beda. Bahkan lampu ini diyakini ke depannya dia ikut perasaan kita. Jadi ketika kita marah, baca pemarah, lampu jadi terang. Terus sedih, lampunya mulai mati ya. Dia akan mengikuti. Berubah desain. Oke, jadi kau pilih saja apa yang kau mau sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Taruh di sini dan dia akan berubah. Perasaan bahagia. Magical mood sesuai dengan mood. Sesuai dengan mood kita. Mood bahagia. Dia tidur baik. Oke, lihat. Layar itu dia akan muncul kayak orang gila. Lihat. Layarnya mana? Ayo, layarnya di mana? Layarnya bukan ditempel, tapi ayo. Transparan. Coba lihat layarnya. Layarnya. Layar itu kita nanti ke depan kayak orang gila. Jadi kita tekan sesuatu di kekosongan. Lihat. Ini sampai sini dulu. Anda bisa melihat viral. Ada satu bapak, dia datang ke rumah makan, lalu dia pakai Apple Vision. Ya toh? Yang lagi viralnya kemarin. Apple Vision, jadi dia taruh nasi di depan dia, pakai Apple Vision ya. Jadi gitu. Jadi dia kayak orang gila, karena Apple Vision jadi ada yang tahu Apple Vision? Ini depannya semua masih orang kampung jadi belum tahu Apple Vision itu apa. Jadi di depan yang dia lihat dalam kaca itu seperti ada sesuatu, padahal yaitu vision, namanya vision. Lalu orang ini dia kemudian dia kasih Apple Vision ini kasih ke orang yang buat bakso itu. Apa yang buat bakso itu ketika dia pakai, dia buat bakso sambil loncat-loncat, karena ya vision. Lalu besoknya itu muncul satu video lagi, ada satu cowok dia ada di Indomaret, sudah lihat? Di Indomaret itu dia hitung seperti ini. Dia pakai Apple Vision yang model lain, lalu kemudian orang datang belanja, dia tinggal ngomong gini, mau beli apa? Mau gini, dia tinggal tekan gini, serat sini tambah ini, hasilnya serat. Nah seperti ini. Ini kita sudah hidup di zaman modern, makanya Anda semua harus tahu, kalau enggak ketinggalan. Oke, kita masuk dulu. Masih ada beberapa video lagi. Kita masuk ke sini. Hai orang tua kuno. Hai papa sudah kuno. Kita akan bilang begitu. Lambat dan semua pakai manual. Nah, di zaman kita sekarang kita akan mengatakan semua serba cepat, semua serba modern, semua serba singkat dan semua serba canggih. Oke. Di zaman yang akan datang adalah zaman mimpi, future. Kita bermimpi, sekarang sudah muncul AI. Oke? Dan semua hal bisa dipakai AI masuk dan semua bisa dalam hitungan cepat, beberapa menit semua bisa selesai. Sekarang orang sudah berpikir tentang hidup di planet lain. Sekarang robotik sudah berkembang di mana-mana, lalu kemudian otomatisasi. Jadi semua hal diotomatisasi, tak selesai. Kalau hitungan waktu yang sangat singkat. Nah, ini saya, ini kita semua. Kita ada di mana? Kita ada di sini dan kita berhadapan dengan perkembangan agama. Kita berhadapan dengan perkembangan teknologi. Kita berhadapan dengan perkembangan bahasa. Kita berhadapan dengan perkembangan budaya, pendidikan, model film, dan alat komunikasi, kesehatan, barang dan jasa, dan lain-lain sebagainya. Jadi satu pribadi kita itu ada di tengah-tengah. Ini Doni, kau ada di ini, kau ini. Kau hidup di tengah media sosial, kau hidup di tengah teknologi, kau hidup di tengah-tengah sekolah, elektronik, senjata, dan lain-lain sebagainya. Semua ini
berkembang. Oke. Kalau semua sudah berkembang, pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Apakah Anda sudah siap? Di sini dia bilang, kau mau bilang siap tidak siap, harus siap. Belum siap, dia tanda kali, nggak ada. Kau harus siap dengan semua perkembangan teknologi. Maka kau harus bilang, saya siap. Kenapa Anda harus bilang Anda siap? Karena dunia selalu berkembang tanpa peduli siapa kita. Jadi ketika Anda tidur, ketika kita tidur, ada orang lain sementara berpikir. Ketika Anda sementara tertidur, ada orang yang sementara merancang teknologi. Ketika Anda sementara tertidur, ada orang sementara merancang sesuatu yang lebih canggih. Selalu berubah. Hari ini kita lihat handphonenya sudah gini, bulan depan handphone baru muncul lagi. Kita gaya-gaya. Oh, saya punya ini Samsung apa namanya? S23. Bulan depan S24. Belum S24 keluar sudah muncul lagi. S apa? 24. 36. 24 apa namanya yang terbaru? Ultra, S24 Ultra yang keluar. Jadi kita foto, kemudian kita tekan tombol, dia memberitahukan foto ini ada di mana, terus kemudian objeknya namanya apa, pakai teknologi AI. Nah itu. Maka dikatakan dia akan selalu berubah setiap saat. Nah, kalau Anda buka Facebook, baru buka Facebook, Facebook sudah bertanya kepada Anda, apa yang sedang kamu pikirkan? Itu benda mati saja dia bertanya kepada kita, apa yang sedang Anda pikirkan? Oke, kita lanjut. Inilah tren dan gaya orang muda saat ini. Apa yang terjadi dengan anak-anak muda? Nanti sebentar akan ditunjukkan videonya. Yang terjadi dengan anak muda adalah perubahan budaya, perkembangan budaya populer dan pengaruhnya terhadap gaya hidup orang muda, perkembangan teknologi, media sosial terhadap orang muda, lalu tren belanja online dan konsumsi orang muda, pengaruh iklan, merek dan budaya konsumtif. Coba kita perhatikan, ini tren yang terjadi dalam kehidupan Anda sekalian. Kita menyebut diri sebagai orang muda. Budaya populer. Jadi misalnya budaya rock, kemudian orang semua pakai bajang dengan ukuran ini, kemudian dia akan datang. Lalu kemudian Anda perhatikan apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu ketika survei mengatakan bahwa mayoritas anak-anak muda teristimewa mahasiswa itu mereka berhutang online. Kemarin di berita itu dia bilang kampus-kampus itu penuh dengan utang-utang karena mahasiswa dia lihat ada handphone baru, oke dia utang. Mahasiswa dia lihat, wih temannya pakai ini, oke dia utang. Kenapa semua itu terjadi? Karena ini, pengaruh iklan, pengaruh merek dan konsumtif. Coba lihat Anda semua, kau pakai kacamata model seperti ini karena pengaruh iklan, betul atau tidak? Jadi, kacamata ini bagus. Pengaruh iklan, kita lihat, ada orang pakai handphone bagus, iklan. Akhirnya orang terpengaruh untuk beli. Nanti sebentar akan ditunjukkan. Ini tren yang sementara muncul di kalangan orang-orang muda adalah kesehatan dan kebugaran, kesadaran akan kesehatan dan kebugaran fisik. Nah ini makanya coba kita lihat anak-anak muda sekarang, kita pergi ke tempat gym, ada cewek-cewek cantik, ada cowok-cowok ganteng, termasuk saya, kita semua nge-gym di sana karena yaitu kesadaran akan kesehatan fisik. Kalau mau punya cewek cantik, ya kau harus punya body yang bagus dan harus ganteng. Kalau enggak, ya enggak laku. Kalau punya cowok yang ganteng seperti Dodi, ya maka ya kau harus jaga bodymu. Kalau kau terlalu gendut, ya maka ya Dodi bilang, enggak mau. Maka itu, maka menjaga kebugaran fisik. Oleh karena itu, tren yang sekarang terjadi apa dari anak muda? Tren diet. Coba lihat, anak-anak muda sekarang mereka makan ayam goreng, nah. Makan soto, nah. Menghindari yang berminyak, menghindari yang menggemukkan badan. Itu tren di kalangan anak muda sekarang. Sehingga anak-anak muda mereka akan berusaha melangsingkan tubuhnya. Anda percaya tidak percaya? Kalau Anda pergi ke ada sekolah di Singapura itu namanya Tanglin. Sekolah di Singapura namanya Tanglin. Waktu kemarin kami pergi ke sana, ketika kita masuk ke kantinnya mereka, itu sudah ditulis di sini, dilarang menjadi gemuk.
Jadi makanan yang ada di kantin itu sudah diukur kalorinya berapa, sekian, sehingga di kantin sekolah itu sudah diukur. Maka kita masuk ke sekolah itu kita lihat, woi, semua itu langsing. Ya karena trennya seperti itu. Maka kita lihat orang-orang di sana semuanya langsing, semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Hubungan dan interaksi sosial, perubahan dalam pola hubungan dan interaksi sosial, pengaruh media sosial terhadap hubungan interpersonal. Nah, nanti akan ditunjukkan bagaimana. Coba kita lihat salah satu contoh yang paling sederhana ya. Mereka dua ini, tiga ini. Duduk, main handphone, akhirnya satu tidak lihat satu, lihat. Sama nanti kalau kita sudah duduk dalam kebersamaan di teman-teman, waktu kita makan, coba perhatikan nanti sebentar video yang akan ditunjukkan. 5 orang dia duduk makan, makanannya sudah ada di depan meja, semua menunduk. Kita kira mereka berdoa, padahal mereka lagi chatting teman yang satu, teman yang lain. Yang satu bicara, dia cuma bilang gini, ya balik lagi. Oh ya, dia balik lagi. Ada sebentar, ada ditunjukkan. Nah ini pengaruh, tapi mau gak mau ya kita karena hidup di suasana seperti ini maka harus ditunjukkan. Pendidikan karir, prioritas pendidikan dan tujuan karir orang. Lalu trennya sekarang adalah yang kelas 3. Dia sudah mulai tren dalam pemilihan jurusan. Nah ini semua kelas 3 toh. Nah sekarang orang sudah mulai berpikir tentang jurusan. Maka karena saya baru selesai, maka saya kasih tunjuk kepada Anda sekalian. Kalau mau pilih jurusan untuk kuliah ke depan, pilihlah jurusan yang bisa memberikan Anda pekerjaan. Ini bukan meremehkan jurusan lain, tapi kau jangan pilih jurusan yang setelah waktu sudah itu ada ribuan orang yang lulus di situ. Karena ketika lulusan itu ada ribuan orang di situ, dipastikan Anda akan menjadi pengangguran. Jurusan yang paling cepat untuk dalam pekerjaan adalah ya jurusan IT. Jurusan menjadi pastor ya cepat dalam pekerjaan, mau jadi guru cepat dalam pekerjaan, mau jadi sarjana hukum, kamu pasti akan jadi advokat dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kuliah yang lain-lain, hati-hati. Terlalu banyak orang, kau akan jadi pengangguran. Maka harus jadi seperti ini. Oke, lingkungan dan kepedulian sosial, kesadaran lingkungan dan partisipasi dalam gerakan sosial. Maka kita lihat sekarang tren yang terjadi di dunia sekarang, anak-anak muda bergerak dalam bidang sosial dan partisipasi dalam kepedulian lingkungan. Maka kita lihat di banyak-banyak kota itu anak-anak muda mereka bergerak buat kelompok sendiri, mereka kumpul sampah, mereka membersihkan tempat-tempat tertentu dan itu menjadi keren. Oke, kita lanjut. Nah ini adalah gaya hidup orang muda Katolik. Kalau tadi itu adalah gaya hidup orang muda secara umum. Nah sekarang coba kita lihat gaya orang muda Katolik. Gaya hidup orang muda Katolik secara khusus. Ini nilai-nilai utama dalam ajaran gereja Katolik. Pertama, keimanan dan ibadah. Apa artinya keimanan dan beribadah? Kau tidak bisa bilang saya ini beriman. Kau bilang kau beriman, tapi hari Jumat atau hari Minggu kau tidak pernah datang di gereja, maka percuma. Maka keimanan dan ibadah. Anda boleh mengatakan Anda beriman, tapi buktikan keimananmu itu lewat beribadah. Moralitas dan etika. Solidaritas dan pelayanan kepada sesama. Jadi kau tidak cukup untuk beriman, tidak cukup untuk beribadah, tapi menjaga moralitasmu, menjaga etikamu, menjaga solidaritas dan pelayanan kepada sesama. Itu nilai-nilai dasar yang harus ada dalam diri seorang anak muda Katolik. Oke. Lalu apa sebenarnya tantangan dan konsekuensi dari cara hidup orang-orang Katolik, teristimewa anak-anak muda pada zaman ini? Ini adalah tantangannya. Tantangan anak-anak muda sekarang adalah mempertahankan gaya hidup Katolik di dunia modern. Jadi ketika kita hidup sebagai orang gereja, kemudian berhadapan dengan perkembangan teknologi, nah di situ kita menjadi bingung. Pengaruh media sosial dan budaya pop. Nah, sedikit-sedikit orang potong rambut orang Korea, pakai baju seperti orang Korea, ngomong-ngomong seperti orang Korea. Nah, karena ya memang pengaruh. Tekanan dari teman sebaya dan lingkungan. Jadi itu, kita hidup dalam tekanan dari teman-teman sendiri dan tekanan dari lingkungan. Lalu kemudian kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Nah, konsekuensinya apa?
konsekuensi mengadopsi atau meninggalkan gaya hidup Katolik. Pertama, orang yang dia meninggalkan gaya hidup sebagai orang Katolik, maka dia akan dapat ini, dampak psikologis dan emosional. Jadi tidak pernah sembahyang, tidak pernah ibadat, nah ini nanti dampaknya psikologis dan emosional. Lalu kemudian implikasi spiritual dan moral. Nah, karena apa? Tidak pernah sembahyang, jadi ya sudah bikin kacau saja. Coba dia dengarkan sabda Allah, kemudian dia mendengarkan renungan dan lain-lain, pasti akan berubah. Ini dua orang duduk di depan ini, untuk mereka setiap hari dengarkan sabda Tuhan. Kalau tidak, mereka jadi preman. Lalu pengaruh terhadap hubungan interpersonal dan kualitas hidup. Nah, orang kalau dari anak muda tidak pernah lihat gereja, tidak pernah sembahyang, maka nanti akan jadi seperti ini. Kualitas. Nah, itu kode. Oh, dia ini bisa diambil, bisa dibawa. Dia cari om-om yang sudah tua, yang punya uang banyak, ada kodenya. Maka di situ seks pranikah. Bicara seks itu tidak boleh sesuatu yang tabu, karena dunia sudah terbuka. Aborsi. Coba kita lihat, anak pada SMP kelas 1, SMP kelas 2, dia sudah hamil. Ayo, di banyak tempat terjadi demikian. Kasihan, kalau SMP kelas 1, 2, anaknya sudah hamil. Pandangan tentang gender dan seksualitas. Dia sekolah kemudian, anak ini kemarin dia main basket bagus, ternyata dia ngomong, yo hancur. Anak ini kemarin kan dia sudah gini, ternyata sudah bergaul sama teman laki-laki sendiri, bergaul sama yang perempuan-perempuan, sudah beda lagi. Nah, maka itu pandangan terhadap gender dan seksualitas mengalami perubahan. Nah, ini tantangan moral bagi orang muda Katolik pada zaman ini. Nah, tantangan ini kemudian mengantarkan anak-anak muda mengalami ini, kesehatan mental, masalah kesehatan mental, tekanan akademis, lalu tekanan sosial, ada tekanan ekonomi. Maka tadi Romo bilang apa? Anak-anak muda itu karena tekanan ekonomi, dia lihat gini, saya punya teman ini, dia punya handphone bagus, maka dia akan paksa orang tua untuk beli handphone. Kalau orang tua tidak bisa beli handphone, maka dia buat sesuatu yang sebenarnya dosa, sebenarnya tidak bagus, tapi lagi-lagi mendapatkan uang supaya dia bisa beli handphone. Lalu ketika situasi ini ada dalam diri anak muda, muncul di sini kurangnya dukungan dalam komunitas iman. Ketika dia ada dalam masalah, menjaga keutuhan alam ciptaan. Dalam surat yang ditulis oleh Uskup Malang tentang aksi kuasa pembangunan, itu dikutip sebuah kegiatan anak muda tentang lingkungan hidup, mengembangkan ekonomi ekologis. Ditulis begini, pada kesempatan ini perkenankan kami menghimbau seluruh umat Keuskupan Malang, teristimewa kaum muda dan anak-anak untuk ikut dalam gerakan menyelamatkan bumi. Sungguh menggembirakan bahwa semakin banyak anak-anak muda di seluruh dunia menjadi aktivis lingkungan hidup. Nah, lalu kemudian ini kutipannya. Salah seorang dari mereka diundang hadir dalam sidang umum ke-50 konferensi para uskup Asia. Dia adalah Ridhima Pandey, seorang gadis dari India yang waktu masih berumur 14 tahun. Para uskup di Asia pada waktu itu, anak ini mengisahkan, sewaktu masih berumur 5 tahun, dia menyaksikan banjir bandang yang menimpa daerahnya. Dia menyaksikan hancurnya rumah-rumah dan manusia. Dia melihat betapa banyak anak kecil kehilangan rumah dan orang tua mereka. Ridhima Pandey merasa sangat ketakutan. Dia takut kehilangan orang tua, takut kehilangan rumah, dan takut kehilangan masa depan. Sejak itu, dia memutuskan untuk berjuang menyelamatkan bumi yang sudah rusak karena ulah manusia. Maka, bersama 15 anak muda di seluruh dunia, dia mengirimkan pesan ke Komisi Hak Anak-anak di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepada para uskup di Asia, dia mengatakan, saya tidak ingin generasi saya menderita. Saya terpaksa menjadi aktivis lingkungan hidup karena generasi-generasi yang lebih tua tidak menghormati planet kita. Seharusnya saya masih belajar di sekolah.
Saya mengorbankan masa kecil saya karena saya takut. Jika saya tidak melakukan sesuatu, maka saya akan mati. Masa depan saya akan menjadi hancur. Nah, inilah kepedulian anak-anak muda terhadap alam semesta. Maka tema APP pada tahun ini dia mengajak kepada seluruh umat Kristiani supaya menjaga keutuhan alam semesta. Nah, sekarang saya tunjukkan videonya. Sudah hamil? Belum dilamar-lamar? Tahu. Dulu itu mami pacaran itu 10 tahun nggak dilamar-lamar, akhirnya papimu itu mami jebak, makanya keluar kamu. Ini jebakan. Makanya selidiki tadi itu jebakan. Jadi kau belum cukup dengar saja. Ini mau tato? Lihat. Tato, badan itu dikasih Tuhan bagus-bagus, kamu mau tato, kamu pikir kanvas? Nah, Enggak, kamu pikir kamu perempuan apa, mau tato itu? Mana nakal kamu? Ambil kucing. Pengen kamu tato nggak apa ya? oke. Sama sekarang. Tahu nggak tadi mami habis tato. Larang anak jangan tato, kalau orang tua sendiri tato ya. Terbukti. Kamu nggak tato? Ayo tato sekarang ya. Ini orang tua. Pacaran di rumah ya. Perhatikan ya. Pacaran seperti ini. Bapak mana tuh? Nah, pacaran di rumah. Dengar dia punya orang tua bilang ya. Kamu kok pacaran di sini? Bayangin mau ke kamar aja loh. Malah orang tua yang baik dong. Kamu mau pacaran di sini, ke kamar saja. Orang tua begini lewat dari laut saja kalau begitu. Ini lagi beli ya? Ya, dulu sekarang begini. Kenapa nih? Ya ampun. Ini sekian. Nggak ngerti gimana cara pakai baju loh. Ya. Hati-hati ya. Nah, sekarang ya. Sekarang pakai baju seksi begini, woi, orang tua mau nggak? Iya. Mama juga mau pakai ternyata. Nah, di luar malam. Apa? Mau kemana kamu? Sudah jam berapa ini? Mau clubbing mau baju kayak gini? Nah, dia. Ini waktu anak minta izin kepada orang tua keluar malam. Sekarang. Kamu mau clubbing kan? Masa clubbing pakai baju gini? Bener-bener. Nah, papa malah kasih baju itu. Nah, dia. Oh, dia. Seksi. Oh, papa sekarang. Aku dulu. Nih. Itu dulu. Dia. Ini melanggar orang tua. Jadi bukan Anda salah, orang tua juga salah. Nggak profesion yang seksi. Nah, itu. Bapak berdukung lagi. Apa? Kamu ini, ayo bersih. Jangan dulu mami muda itu. Kamu selalu marahin papi kalau nggak makan habis-habis. Orang cari nasi itu susah. Harusnya bersih. Bersih. Biar saya tek papi gini. Nah, tadi mau cari nasikan tapi Bapak suruh makan terus. Beli tambah beda satu lagi ya. Enggak. Kamu nggak lihat berat badanmu berapa? Nah, sekarang harus saya kalau gitu. Minum airnya. Sampai rumah kamu juga minum Nah, airnya. dulu makan sedikit marah, sekarang makan banyak marah. Mana yang benar? Nah itu. Ya jadi kadang kontras antara orang tua dengan anak-anak. Di satu sisi kadang orang tua larang gini, tapi di sisi lain kadang orang tua dia mendukung sehingga kita ini semua menjadi bingung. Nah itu. Singkatnya begini. Jadi ketika semua sudah selesai, hanya saat ini Romo mau bilang begini. Kamu semua adalah anak muda, kita semua punya cita-cita masing-masing. Kita semua punya cita-cita dan kita semua mau meraih cita-cita itu. Maka tadi di Facebook dia bilang apa? Apa yang Anda sedang pikirkan. Nah, apa yang kita pikirkan, nah itulah diri kita masing-masing. Jadi saya memikirkan tentang kejahatan, ya itulah saya adalah orang jahat. Saya memikirkan tentang yang baik, saya adalah orang baik. Nah itu. Maka kesimpulannya adalah saya adalah apa yang saya pikirkan. Jadi kesimpulannya, saya kok taruh dalam otakku ini, saya adalah apa yang saya pikirkan.
kepada Anda. Saya adalah apa yang saya pikirkan. Mengerti tidak? Saya adalah apa yang saya pikirkan. Paham? Lagi-lagi, saya adalah apa yang saya pikirkan. Artinya begini, apa yang saya pikirkan itu yang saya buat, dan apa yang saya buat itu adalah diri saya. Ini adalah stand untuk core dan lain-lain sebagainya. Saya adalah apa yang saya pikirkan. Kalau saya pikir begini, barang ini tidak bagus, saya tendang begini, dia jatuh, seret. Karena saya pikir, setelah saya pikir, saya tendang. Ketika saya tendang, maka yang lain mengatakan begini, jahat sekali orang itu, tidak sopan sekali orang itu. Maka yang saya pikirkan, saya buat. Yang saya buat dinilai oleh orang lain. Setelah dinilai oleh orang lain, mereka menyimpulkan, oh anak ini adalah anak malas. Saya pikir, hari ini ada pelajaran matematika, saya malas ke kelas. Akhirnya dia bolos. Dia pikir matematika membosankan, dia tidak ke kelas. Dia pikir terus dia melakukan, tidak ke sana. Guru menilai anak ini adalah anak yang malas. Maka saya adalah apa yang saya pikirkan. Apa yang kau pikirkan itulah Anda. Oleh karena itu, terakhir, coba Anda ambil kertas, lalu Anda dalam hitungan setengah menit Anda menggambar ini. Coba ambil kertas masing-masing. Dalam setengah menit saja. Karena itu, saya adalah apa yang saya pikirkan. Sekali lagi kau ingat, saya adalah apa yang saya pikirkan. Jadi apa yang kau gambar, itulah pikiranmu. Coba kalian gambar satu pohon. Gambar satu pohon. Terserah kau mau gambar pohonnya seperti apa, terserah. Itu menutup. Romo hanya menguji sejauh mana pikiran Anda, sejauh mana khayalan Anda, sejauh mana fiksi Anda, sejauh mana masa depan Anda memikirkan tentang masa depan Anda. Oke, ini terakhir. Cuma ingin tahu saja. Nanti Romo akan kasih tunjuk pohon seperti begini, maksudnya ini, pohon ini maksudnya apa. Oke. Dalam hitungan setengah menit saja. Karena intinya begini, saya adalah apa yang saya pikirkan. Maka ketika Anda gambar pohon itu, ya itulah Anda. Oke, silakan. Setengah menit saja, gambar terserah kau saja. Kamu tiga tidak punya, maka aku bayangkan saja, karena hanya mengetes saja, mengetes pikiranmu, mengetes sejauh mana apa yang Anda pikirkan tentang masa depanmu. Bayangkan saja bahwa saya sementara menggambar pohon dengan model seperti ini. Oke. Cepat, hitungan ke-10 sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, coba saya lihat pohonnya mana. Oke, pohonnya mana? Semua sudah punya pohon masing-masing? Oke, sekarang saya mau tunjukkan. Karena idenya begini, saya adalah apa yang saya pikirkan, yang saya gambarkan, nah itulah saya. Oke, saya tunjukkan ya. Sekali lagi, saya adalah apa yang saya pikirkan. Ini terakhir ini. Nah, ini adalah pohon yang Anda semua sudah gambarkan tadi. Oke, kita lihat makna dari setiap pohon yang Anda gambarkan tadi. Sekali lagi, saya adalah apa yang saya pikirkan. Oke, kita lihat. Coba lihat pohonmu masing-masing. Sudah lihat gambar masing-masing. Sekarang Romo jelaskan. Ini adalah bentuk pohon pertama, gambaran sebuah pohon. Ada yang punya gambar pohon yang rimbun. Ada yang punya gambar pohon yang rimbun? Arti dari pohon yang rimbun itu apa?
dengan rumputan di bawahnya. Ada yang punya gambar? Ada rumput di bawah? Nah, gambaran pribadi pengayom, pelindung, dan pengaman. Karena sekali lagi, saya adalah apa yang saya pikirkan. Maka ketika saya gambar pohon, itu yang saya pikirkan. Nah, itulah saya. Pohon yang rimbun dengan rumput di bawahnya adalah gambaran pribadi yang pengayom, pelindung, dan pengaman. Terus ada yang punya gambar pohon yang miring. Ke kanan, mana? Ada yang punya? Ada yang punya pohon miring ke kanan? Nah, pohon yang miring ke kanan itu artinya apa? Gambaran pribadi yang cenderung ke masa depan. Nah, ini semua orang cenderung ke masa? Bukan, karena tidak ada yang gambar ini. Ini semua pohonnya ke belakang, makanya selalu ingat masa lalu. Nah, siapa yang punya pohon miring ke sebelah kanan, itu adalah gambaran pribadi orang yang selalu berpikir tentang masa depan. Lalu, ada yang punya pohon miring ke kiri. Yang punya pohon miring ke kiri, ini adalah gambaran pribadi yang cenderung berat ke masa lalu. Tadi itu semua ini tidak ada gambaran masa depan, karena tidak ada satu orang punya gambar menuju ke kanan. Paling banyak yang ke kiri, maka selalu pikir masa lalu. Lalu, gambaran pohon, ada yang punya pohon seperti ini? Ah, itu tuh, sana. Itu, pohonnya itu, pohon kering. Apa maksudnya? Pohon yang kering, bagian atasnya adalah gambar yang pribadi yang miskin dengan ide-ide. Jadi, yang gambar pohon tidak ada rumput, tidak ada daunnya, itu adalah orang yang miskin ide-ide. Lalu, ada yang punya pohon seperti ini? Gambar pohon yang rimbun dengan bagian atas penuh dengan dedaunan. Mana? Nah, rata-rata punya. Artinya apa? Gambaran pribadi yang subur dengan ide-ide. Nah, seperti rumput-rumput ini. Jadi ada gambaran pribadi yang penuh dengan ide. Sekali lagi kau ingat, saya adalah apa yang saya pikirkan, yang saya gambarkan. Nah, itulah saya. Yang tendang kursi adalah saya. Yang menilai adalah orang lain. Itu gambaran buat diri saya. Itu. Saya bicara di depan umum, saya jadi gugup, maka orang menilai, alah, ini adalah orang yang suka gugup. Nah, ini adalah orang yang tidak percaya diri. Nah, itu karena apa yang saya buat menilai orang lain lalu menyimpulkan tentang saya. Oke, ini pohon. Pohon lengkap dengan gubuk, air, pemandangan, sawah, ayam, kambing, babi, sapi, ternak, dan lain-lain sebagainya. Rata-rata tidak ada yang punya gambar seperti ini. Nah, ada pohon, terus ada rumah, ternak-ternak, itu apa? Gambaran pribadi yang asri, gambaran pribadi yang damai, gambaran pribadi yang sejahtera, gambaran pribadi yang harmonis. Di sini tidak ada yang harmonis, di sini tidak ada yang sejahtera karena tidak ada yang menggambar tentang ini. Lalu ada yang punya pohon dengan ada buahnya? Mana? Nah, ini itu. Oh, ternyata banyak. Yang punya pohon lalu banyak buahnya adalah gambaran pribadi yang dalam hidupnya produktif dan kreatif. Nah, itu karena berbuah maka kreatif. Lalu pohon yang rimbun dengan rumputan di bawahnya, gambaran pribadi pengayom. Oh, sudah tadi. Lalu pohon dengan daunan di tengah, batang saja, tidak di atas, tidak di bawah. Jadi daunnya cuma di tengah-tengah sini, sana yang bawah tidak ada. Itu adalah banyak harapan terkandung dalam hati, namun pupus sebelum terpikirkan. Jadi dia cuma pikir saja, nanti saya jadi polisi, saya mau jadi polwan, saya mau jadi tentara, saya mau jadi Pasal tadi bilang mau jadi anggota DPR, dia cuma pikir saya anggota DPR, tapi habis itu tidak jadi-jadi. Nah itu. Lalu pohon dengan akar yang kuat, nah ini dia. Ada yang punya pohon seperti ini? Nah, yang punya pohon seperti ini adalah gambaran pribadi yang kokoh dan tahan banting. Jadi dibanting juga dia tetap tahan. Pegang kain, lalu kau banting Alden juga, kau banting Dodi juga, tetap bertahan karena akarnya kuat. Coba kau baca seperti kau. Lalu pohon dengan batang yang terluka, terpotong atau patah. Ada yang punya pohon seperti ini? Itu adalah gambaran pribadi yang penuh dengan pengalaman pahit dan menyakitkan. Sekali lagi, saya adalah apa yang saya pikirkan. Jadi, karena tadi kan kau gambar sendiri. Jadi kau bayangkan, ini pohon ada luka-luka. Berarti menggambarkan bahwa kau adalah orang yang terluka. Kau adalah orang yang tersakiti. Kasihan sekali kau itu. Lalu pohon yang lurus ke atas. Ini. Mana.
Mana? Ini semua pohon kecuali pohon yang ini yang bengkok adalah gambaran pribadi yang seimbang antara masa lalu dan masa depan. Ini gambaran pohon. Sekali lagi saya adalah apa yang saya pikirkan. Ada yang punya pohon layu? Ada? Nah itu pohon di belakang sana ada pohon layu. Apa artinya pohon layu? Gambaran pribadi yang cemas, putus asa dan stres. Jadi tadi yang gambar pohon yang layu itu orang yang stres dia itu. Sedikit stres. Lalu terakhir dia bilang apa? Yesus bersabda, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pertobatan menjadi sebuah cara yang paling jitu untuk menghasilkan buah kehidupan yang lebih baik, sebagaimana Yohanes Pembaptis menyerukan. Bacalah tentang pokok anggur yang baik. Jadi kita itu disebut sebagai pribadi yang baik kalau kita mengeluarkan perbenaran kata yang baik. Kalau katanya cuma sedikit-sedikit, ini dua anak ini ngomong sedikit, babi kau, anjing kau, setan kau. Nah itu berarti karena itu orang baik mengeluarkan kata yang baik, orang baik mengeluarkan perbenaran kata yang baik. Tapi orang yang suka meso-meso ya itu ini. Maka dia bilang pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yosudarso akan menghasilkan siswa yang baik kalau dari dalam Yosudarso itu sendiri, guru-guru, siswa itu adalah orang pribadi-pribadi yang menghasilkan sesuatu yang baik. Maka pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Orang tua yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Orang tua yang jahat menghasilkan anak-anak yang jahat juga. Itu. Sekian dan terima kasih.